Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya selalu update dengan cerita terbaru. Yuk, kita mulai. Yah, Vio ke minimarket depan ya, teriak gadis itu di ambang pintu. Iya, sahut Bagas. Vio berjalan dengan santai menyusuri jalan sambil memainkan ponselnya. Entah kenapa malam ini terasa sepi. Padahal biasanya banyak bapak-bapak nongkrong. Ia juga sedikit was-was karena perasaannya mendadak tidak enak. Ia ayunkan kakinya dengan cepat dan bisa menghela nafas lega saat sudah memasuki minimarket. Selama setengah jam Vio memilih-milih barang apa saja yang ia butuhkan sampai lupa waktu. Jantung Vio kembali berdetak tak karuan saat keluar dari minimarket. Ia harus berjalan seorang diri ke rumahnya. Diam-diam gadis itu berdoa supaya sudah ada bapak-bapak nongkrong di tempat biasa agar ia tidak terlalu takut. Namun sayangnya sepanjang jalan menuju rumahnya masih saja sepi. Ia heran kemana semua orang. Vio melihat ada bayangan orang di belakangnya. Dari bayangannya sepertinya dia seorang pria. Langkah Vio semakin cepat tanpa berani menoleh ke belakang. Namun sepertinya pria itu juga ikut mempercepat langkah kakinya. Lalu mencekal tangannya. "Ah!" teriak Vio sambil berontak. Ia memukul-mukul dengan barang belanjanya ke sembarang arah. "Vio, ini gue," ujar Leo membalik Vio dengan paksa. Vio membuka matanya dan mendapati mantan pacarnya yang ada di depan matanya. "Lepas," ujar Vio judes. "Aku minta maaf, aku ngaku salah. Tapi dengerin dulu penjelasanku." Vio melipat kedua tangannya sambil menatap Leo dengan tatapan sinis. "Emang kalau abis dijelasin, terus apa? Kita bisa balikan lagi kayak dulu? Jujur aku nggak bisa lupain kamu selama ini." Vio tersenyum miring. "Sorry, gue udah punya pacar, jadi percuma Elo jelasin gimana pun gue nggak akan mau sama Elo lagi. Tapi kita nggak ada kata putus, jadi kamu masih jadi pacar aku." "Gila lo," pekik Vio kencang. "Lo pikir gue bakal nunggu manusia modelan Elo apa? Udah ngilang, di telepon nggak aktif, dicari di rumah nggak ada. Mana bisa gue setia sama Elo? Lo ngilang gue cari cowok lain lah," sahut Vio berapi-api. "Nggak bisa, aku masih cinta sama kamu. Aku nggak peduli kamu bilang apa, yang pasti kamu masih pacar aku. Dan aku bakal hajar cowok yang jadi pacar kamu sekarang." Mata Vio melotot. Kalau begitu bisa gawat. Kenzo pacarnya sekarang bisa dihajar Leo. Seingat Vio, Leo jago bela diri. Sedangkan Kenzo, meskipun tampang dan penampilannya seperti preman, tapi hatinya sangat lembut dan penyayang, apalagi kepada mamanya. Mampus, Kenzo bisa babak belur dihajar sama Leo. Nggak bisa dibiarin, tapi gue harus apa? Batin Vio khawatir. Ia tidak mau Kenzo babak belur dan wajah tampannya hancur berantakan karena ulah mantan sintingnya. Hingga ia melihat Aga berjalan menuju ke arahnya. Melihat itu senyum licik Vio terbit. "Sayang." Vio melambaikan tangannya ke arah Aga dengan hebohnya. Cepat-cepat Vio menarik pria itu dan bergelajut manja di lengannya. "Kenalin, ini pacar gue Aga," ujar Vio sengaja menjebak Aga supaya dihajar oleh Leo. "Ayang, kenalin dia mantan pacarku, Leo," lanjut Vio memperkenalkan Leo. Leo menatap tajam Aga dari atas sampai bawah, menilai pria yang kini menjadi pacar Vio. Sementara yang ditatap terlihat santai. Leo tersenyum merendahkan ke arah Aga. Ia pikir pria itu lemah dan mudah ia hajar. "Sorry bro, Vio sama gue belum putus," ujarnya belagu.
Vio mendengar perkataan Leo sambil memutar bola matanya jengah. Aga mengangkat sebelah alisnya dengan tatapan bertanya. Jadi lo harus putusin Vio sekarang juga, lanjut Leo. Mantap. Gue nggak mau putus dari pacar gue, lagian di kamus gue, ngilang artinya putus. Jadi elo sama gue udah putus tus-tus, ngerti nggak? Vio nyolot. Ia kesal bukan main kepada mantan pacarnya yang ia pacari selama setahun. Sudah menghilang, tiba-tiba muncul lalu mengaku-ngaku masih pacar. Emang sudah tidak waras dia. Kalau gitu kita selesain ini pakai cara laki-laki, gimana? Leo menggulung lengan bajunya. Vio menyeringai senang. Wah, ada pertunjukan bagus. Sekali dayung dua pulau terlampaui. Kalau Leo dan Aga berantem, ia bisa bikin dua cowok rese babak belur sekaligus. Sementara pacarnya aman terkendali, terhindar dari luka tonjok. Vio sangat bangga menjadi pengadu domba. Leo mulai melakukan peregangan lalu memasang kuda-kuda. Sementara Aga diam seperti patung. Minggir dulu Vi, ini urusan cowok, ujar Leo. Dengan senang hati Vio menyingkir. Leo mulai memukul Aga, namun pria itu langsung menghindar. Berkali-kali Leo ayunkan kepalan tangannya ke arah Aga, namun berkali-kali juga Aga berhasil menghindar. Cemen lo, kalau berani pukul nih. Leo menepuk pipi kirinya, ia mencoba memanas-manasi Aga agar melawannya. Bukannya menghindar terus-menerus seperti tadi. Vio jongkok di pinggir jalan sambil makan cemilan yang baru ia beli di minimarket. Gadis itu tampak tersenyum kegirangan. Ia harap agak kapok setelah dipukul Leo lalu pergi dari rumahnya untuk selamanya. Aga tetap terdiam. Ia tidak akan terpancing emosi pria itu. Yang menang jadi pacar Vio, tapi kalau kalah harus pergi jauh-jauh dari Vio. Pernyataan Leo itu membuat wajah Vio kembali kesal. Ingin rasanya Vio jahit mulut Leo yang seenaknya sendiri. Memangnya siapa yang mau pacaran lagi sama dia? Cih, nggak sudi. Ayang Aga semangat, pekik Vio tiba-tiba. Sudut bibir Aga terangkat. Ia mulai serius menghadapi pukulan Leo. Leo pikir ia akan mudah menghajar Aga, tapi sayangnya ia salah besar. Justru Aga lah yang menghajar Leo habis-habisan. Sampai-sampai Leo terpakar di tanah sambil meringis kesakitan. Vio menutup mulutnya saking terkejutnya. Kalau terus dilanjutkan bisa-bisa nama Leo berubah dari Leo Putra Atmaja menjadi almarhum Leo Putra Atmaja. Buru-buru Vio bangkit dari jongkoknya lalu memeluk Aga dari belakang. Menghentikan pukulan pria itu agar Leo tidak tewas di tempat. Udah cukup. Pekiknya memeluk Aga erat. Vio lupa kalau Aga bukanlah pria biasa. Dia adalah mantan narapidana yang pernah melenyapkan nyawa seseorang. Jadi bukan hal yang sulit melenyapkan Leo. Vio melepaskan pelukannya lalu mendekati Leo. Udah ya Leo, gue mohon lo lupain gue. Kita udah nggak ada hubungan lagi. Tapi Vi, aku ngilang karena dikirim papa ke luar negeri. HP-ku juga disita, jadi aku nggak bisa hubungin kamu, ujar Leo sambil meringis kesakitan. Tangannya masih setia memegangi perutnya yang sakit akibat pukulan Aga. Udah itu aja? Tanya Vio sambil bersedekap. Iya, sahut Leo. Lo nggak jelasin waktu lo jalan bareng sama Clara. Kening Leo berkerut bingung. Kesalahan lo bukan cuma tiba-tiba ngilang, tapi sebelum itu gue pernah lihat lo jalan bareng sama Clara di saat kita masih pacaran. Dan saat gue mau minta penjelasan, lo udah keburu ngilang. Wajah Leo memucat karena ia ingat semuanya. Benar, ia memang berselingkuh dengan Clara. Dan gara-gara Clara lah, ia dikirim ke luar negeri dan dipaksa hidup mandiri dengan uang kiriman papanya yang jumlahnya tidak banyak.
Selama berselingkuh dengan Clara, gadis itu selalu minta dibelikan barang-barang yang harganya mahal, bahkan hampir setiap hari. Sementara Vio yang saat itu masih jadi pacarnya tidak pernah meminta apapun darinya. Karena itulah ayah Leo marah, karena anaknya menghambur-hamburkan uang. "Sekarang udah ingat?" tanya Vio dengan nada mencemooh. "Udah," sahutnya sambil tertunduk malu. "Leo," panggil Vio sambil menatap mata pria itu. "Sekarang kita putus." Vio membalik badan lalu berlalu pergi ke rumahnya tanpa menghiraukan dua pria itu. Aga berjongkok di depan Leo. "Lo dengarkan apa yang Vio bilang barusan?" Leo pun mengangguk. "Kalau sampai lo gangguin dia lagi, gue nggak segan-segan buat patahin tangan sama kaki lo, ngerti?" Nada yang digunakan agak tidak keras, namun mengandung ancaman yang tampak tidak main-main. "Iya," sahutnya sedikit bergetar melihat tatapan Aga yang menyeramkan. Aura pria itu tampak sangat kuat, hingga Leo bergetar ketakutan. Baru kali ini ia bertemu pria dengan aura sekuat itu. Ia akui bela dirinya juga sangat hebat. Lantaran pukulannya tidak ada satupun yang mengenainya, justru dirinya lah yang bonyok dihajar habis-habisan. Kalau saja Vio tidak menghentikannya, mungkin ia sudah tewas di tempat. "Bagus." Aga menepuk bahu Leo sebentar sebelum bangkit dan menyusul Vio. "Pacar, tungguin dong," teriak Aga dari arah belakang. Langkah kaki Vio berhenti seketika. Bukan karena ia benar-benar menunggu pria itu, melainkan ia sangat terkejut dengan panggilan pacar. Jujur saja ia terganggu dengan panggilan itu, apalagi keluar dari mulut Aga. Seketika tubuh Vio merinding. Ia langsung memutar badannya menatap Aga dengan mata melotot. "Heh, gue bukan pacar lo. Yang tadi itu gue terpaksa bilang kalau lo itu pacar gue, karena terdesak," ujar Vio judes. Aga malah tersenyum manis. "Ngapain senyum-senyum?" Vio mengerutkan keningnya heran. Pria itu malah menggelengkan kepalanya. "Ih, aneh," gumam Vio lantas gadis itu berlari agar cepat sampai di rumahnya. Vio memperhatikan Aga yang tengah menata dan membersihkan meja di kedai. Dilihat dari fisiknya Aga terlihat seperti pria baik-baik. Tidak ada tato di lengan atau anting. Tapi siapa sangka dia menyeramkan saat berkelahi. Tadi malam ia melihat secara langsung bagaimana pria itu menggerakkan kepalan tangannya tanpa ragu untuk melukai Leo. Leo yang mempunyai basic bela diri saja sampai tidak berkutik dibuatnya. Tidak heran kalau dia menjadi mantan narapidana kasus pembunuhan. Pagi-pagi udah ngeliatin cowok aja, goda Bagas. "Yeye, siapa yang lagi ngelihatin cowok?" Orang Vio lagi ngelihatin meja, sangkalnya cepat. "Kalau ngelihatin cowok, ayah nggak bakal marah kok, manusiawi. Apalagi cowoknya seganteng Aga." Bagas tak berhenti menggoda sang anak. "Udah ah, Vio pergi dulu." Kamu mau kemana?" "Biasalah anak muda, pacaran." "Kamu belum putus sama preman nggak sopan itu." "Kenzo yah namanya. Mau Kenzo kek, mau Ken Arok kek, ayah nggak peduli." "Ih, ayah kok gitu sih?" Vio sewot. "Kenzo itu pacar Vio yang paling baik loh ya." Vio tidak terima. Cowok begajulan kayak gitu kok dipacarin. Udah gitu suka ninggalin anak ayah yang cantik ini sendirian di mall. "Kenzo kan anak baik ya, masa disuruh jemput mamanya dia nolak." "Mama apa mama?" Ledek Bagas mulai curiga. Ia juga laki-laki yang dulunya pernah muda. Pernah berada di umur Kenzo sekarang, jadi ia tahu tipe-tipe cowok dari yang baik-baik sampai yang begajulan. "Kenzo nggak mungkin selingkuh. Aku udah cantik paripurna gini masa diselingkuhi, mustahil ya," sahut Vio dengan penuh percaya diri.
Nggak ada cewek yang lebih cantik daripada aku. Percaya diri Vio sudah terlampau tinggi sampai terkesan sombong. Aga diam-diam tersenyum tipis mendengar ucapan Vio yang berbeda dengan gadis-gadis lain yang pernah dia temui. Kalau yang tidak mengenal Vio dengan baik, pasti mereka akan menganggap gadis itu memiliki sifat sombong, manja dan menyebalkan. Namun di balik sifatnya itu, ia sebenarnya gadis baik yang sangat menggemaskan. Seperti kebiasaannya beberapa tahun yang lalu, Chika memanfaatkan hari libur keagamaan untuk menjenguk seseorang di penjara. Ya, penjara, kalian tidak salah dengar. Ada satu rahasia besar yang dimiliki keluarga Chika, yaitu kakak kandungnya berada di penjara karena kasus pembunuhan. Kejadiannya sudah lama, bahkan ia tidak ingat bagaimana detailnya. Yang pasti saat itu ia melihat kakaknya diborgol dan dibawa ke mobil polisi dan sejak itu kakaknya tidak pernah pulang ke rumah. Teman-teman di SD mendadak menghindarinya. Kata mereka dia adalah adik dari seorang pembunuh. Ia tidak memiliki saudara lain, sehingga Chika merasa sangat kesepian setelah ditinggal sang kakak. Sampai detik ini pun Chika masih tidak percaya kalau kakaknya yang baik hati berani menghilangkan nyawa seseorang. Padahal kakaknya bahkan tidak tega membunuh seekor kecoa. Bagi Chika, kakaknya adalah sosok yang sangat ia idolakan. Rasanya ia masih ingin menyangkal fakta bahwa kakaknya adalah seorang pembunuh. Setiap ada kesempatan, Chika akan selalu mengunjungi kakaknya di penjara. Hanya saja kali ini ia dibuat terkejut di saat mendengar kabar kalau sang kakak ternyata sudah keluar dari penjara. Dengan terburu-buru Chika keluar dari penjara, rasanya ia ingin cepat-cepat pulang ke rumah, siapa tahu kakaknya sudah ada di sana. Kakak, tanpa salam Chika langsung masuk ke rumah dengan senyum lebarnya. Wajahnya begitu ceria dan antusias bertemu kakak tercinta. "Ma, kakak mana?" tanya Chika saat mendapati mamanya tengah duduk-duduk santai. Wanita paruh baya yang dipanggil mama itu malah menaikkan sebelah alisnya melihat Chika mencari kakaknya di rumah. "Ngapain kamu cari kakak kamu di rumah? Katanya kakak udah keluar dari penjara, Ma," ujar Chika begitu antusias. Raut wajah Desi tampak berubah saat mendengar kabar dari anak gadisnya. "Oh iya," reaksi sang mama yang tidak terlalu terkejut membuat Chika curiga. "Mama kok nggak terkejut? Jangan-jangan kakak udah ada di rumah ini ya Ma?" Belum sempat Desi menjawab, Chika sudah lebih dulu berlari ke kamar sang kakak. Ia membuka pintu dengan penuh semangat. Senyumnya yang lebar itu seketika luntur saat tidak menemukan keberadaan sang kakak. Bahkan kamarnya masih tampak rapi seperti sedia kala. "Kak," panggil Chika yang masih berharap kakaknya berada di kamar ini, mungkin saja dia ada di kamar mandi. "Kakak lagi mandi ya?" Chika mengetuk pintu kamar mandi beberapa kali. Namun tidak ada sahutan. Akhirnya gadis itu membuka pintu kamar mandi dan mendapati kamar mandi juga kosong. Lantainya juga kering, menandakan kalau tempat itu tidak pernah digunakan. "Chika, kakak kamu nggak ada di rumah." Desi berjalan mendekat dan berbicara dengan lemah lembut. Gadis itu menatap wajah mamanya dengan raut sedih. "Tapi kakak beneran udah keluar dari penjara kan Ma? Atau jangan-jangan aku cuma mimpi?" "Kamu nggak mimpi kok, Mama baru dikasih kabar sama Papa kalau kakak kamu udah keluar penjara." "Tapi kakak di mana Ma? Kan ini rumahnya, kenapa nggak pulang ke rumah?" Air mata yang sudah dipelupuk mata akhirnya meleleh. Rasa rindu yang sudah ia pendam nyatanya tak bisa tersalurkan lantaran sang kakak malah menghilang entah di mana. Desi langsung memeluk gadis itu dan membelai rambutnya untuk memberikan ketenangan. Akhir-akhir ini Vio mulai curiga dengan pacarnya.
Kenapa di saat mereka sedang berkencan, selalu saja Kenzo pergi meninggalkannya sendiri? Hingga akhirnya ia harus rela dijemput oleh Aga, orang yang paling Vio benci. Kali ini ia tidak akan melakukan kesalahan yang sama seperti waktu itu. Waktu itu ia mengira kalau Aga adalah ayahnya hanya karena pria itu memakai jaket, helm dan motor milik ayahnya. Vio berdiri dengan angkuh menatap sosok pria yang baru aja tiba sambil menyodorkan helm untuknya. "Lo bisa naik mobil nggak?" tanya Vio sinis sambil mengenakan helmnya. "Kayaknya nggak bisa ya, kan lo lama di penjara." Vio tampak merendahkan pria itu. "Bisa," sahut agak santai, tak terpancing emosi sedikitpun dengan perkataan Vio padanya. Vio naik ke jok motor. "Lo majuan dikit, gue nggak mau nempel sama lo." Tanpa menjawab, Aga langsung menggeser posisi duduknya ke depan agar tidak menempel dengan Vio. "Lo kesempatan banget ya, milih jemput gue pakai motor, biar bisa nempel-nempel sama gue kan. Syukur-syukur gue hilaf terus meluk lo kayak waktu itu, iya kan?" Aga malah tersenyum mendengar ucapan Vio. Malah senyum-senyum sendiri. "Sehat lo?" Vio melihat dari kaca spion. "Pegangan biar nggak jatuh," ujar Aga. "Udah," sahut Vio cepat. Saat Aga menoleh, ia mendapati Vio berpegangan di bagian belakang motor. Tanpa banyak bicara Aga langsung melajukan motornya dengan kecepatan lambat. "Baru belajar naik motor lo, pelan banget." Tapi giliran Aga melajukan motornya dengan kecepatan tinggi, Vio mau tidak mau memeluk Aga dengan erat. Lagi-lagi Vio protes. "Kekencengan." Di saat Aga menurunkan sedikit kecepatannya, Vio memukul punggung pria itu beberapa kali untuk menyalurkan kekesalannya. "Sengaja ya, biar gue peluk-peluk elo. Nyari kesempatan banget lo," cerocos Vio. "Di depan ada KF, mau mampir dulu nggak?" tanya Aga. Vio meneguk air liurnya membayangkan kelezatan ayam goreng tepung kesukaannya. Perutnya juga mendadak keroncongan. Sebenarnya Vio gengsi menerima ajakan makan dari Aga, tapi sayangnya perutnya tidak bisa diajak kerja sama. "Boleh deh, tapi lo yang traktir." Senyum Aga pun terbit. Ia dengan semangat membelokkan kendaraannya ke restoran cepat saji. Vio duduk anteng sambil menikmati ayam goreng miliknya. Sebelum itu ia sudah melakukan ritualnya, yaitu memisahkan kulit ayam dari dagingnya, lalu menyingkirkannya ke samping untuk dimakan nanti. Karena kulit ayam adalah bagian favoritnya. Di saat Vio sibuk menikmati ayamnya tanpa menoleh sedikitpun, tiba-tiba sebuah tangan terulur lalu meletakkan kulit ayam di samping kulit ayam milik Vio. Vio speechless. Ia tak menyangka kalau Aga akan memberikan kulit ayam kepadanya. Padahal kulit ayam goreng tepung adalah bagian yang paling enak. Bahkan pacarnya yang sekarang dan mantan-mantannya terdahulu tidak ada yang pernah memberikan kulit ayam kepadanya. Meskipun mereka tahu kalau Vio sangat menyukai bagian tersebut. "Ini buat gue?" tanya Vio terkejut menatap lurus ke arah pria itu. "Iya." Aga tampak tersenyum manis. Sementara itu jantung Vio mulai berdetak kencang. Hampir saja Vio menggampar pipinya sendiri di tengah keramaian hanya untuk menyadarkan dirinya sendiri. Bagaimana bisa ia terpesona melihat senyum Aga hanya karena kulit ayam goreng? Sangat tidak masuk akal. Buru-buru Vio mengalihkan pandangannya. "Tangs," ujarnya sok cuek. Sesampainya di rumah, Vio turun dari motor dengan buru-buru. Bahkan Bagas yang sedang duduk di teras rumah tidak disalami. Gadis itu nyelonong masuk begitu saja. "Ini kunci motornya Pak D," ujar Aga. "Vio lagi bete ya?" tanya Bagas. Aga malah mengedikkan bahunya tak tahu kenapa tiba-tiba sikap Vio berubah.
Tadi dia sangat cerewet, tapi setelah dari restoran cepat saji Vio mendadak menjadi pendiam. Mungkin Vio cerewet karena sedang kelaparan, pikir Aga. Sini duduk dulu ga, pinta Bagas. Iya Pak De. Kamu ngerasa aneh nggak kenapa Vio selalu ditinggalin sama pacarnya? Mungkin emang bener pacarnya harus jemput mamanya, Pak De. Gini-gini Pak De itu pernah muda, pernah nakal juga. Jadi Pak De tahu preman pasar itu pasti punya selingkuhan. Terus kita harus apa? Pak De minta kamu awasin Vio kalau lagi jalan sama preman pasar itu. Kalau preman pasar itu berani macem-macem sama anak Pak De, kamu sikat aja. Oke Pak De, siap. Sebuah mobil hitam terparkir tak jauh dari kedai milik Bagas. Seorang wanita paruh baya yang masih terlihat cantik itu menurunkan kaca mobil. Ia sedikit menaikkan kacamata hitamnya agar bisa melihat agak lebih jelas. Lalu ia melambaikan tangan saat Aga melihat ke arahnya. Buru-buru Aga melepas apronnya dan meminta izin kepada Bagas. Pria itu langsung berlari menghampiri wanita itu. Aga tidak mau ada yang melihatnya bersama wanita paruh baya itu, terutama Vio. Aga masuk ke dalam mobil dan meminta sopir melajukan mobilnya untuk mencari tempat mengobrol yang aman. Aga dipeluk wanita paruh baya itu dengan sangat erat, sampai ia risih dipandangi oleh para pengunjung restoran. "Ma, udah dong pelukannya. Mama seneng banget hukuman kamu udah selesai." Suara Desi tampak riang. Ia tidak bisa menutupi kegembiraannya. Setelah sekian lama akhirnya ia bisa dengan bebas memeluk anak laki-lakinya. Namun sayangnya tingkahnya itu membuat Aga tidak nyaman. Ia agak tahu, tapi lepasin dulu Ma, pinta Aga tampak lemah. Sekarang kamu pesen makan yang banyak, badan kamu kurusan. Sini, biar Mama ajalah yang pesen makanan. Desi merebut kembali menu yang tadi sempat ia serahkan kepada anaknya. Desi selaku ibu tahu kalau anaknya pasti tidak akan menuruti perintahnya. Makanya ia mengambil alih untuk memesan makanan. "Bak, saya pesan ini, sama ini juga, terus." "Ma, udah dong, jangan banyak-banyak, kita kan cuma makan berdua," ujar Aga yang terlihat tidak suka mamanya memesan banyak makanan. "Ih, kamu diem aja udah. Badan kamu itu kurus loh, harus makan banyak. Lagian ini ada menu makanan baru, kamu belum pernah coba, kan? Makanya cobain." Desi tidak menggubris penolakan Aga. Aga hanya bisa mengembuskan nafas pasrah. "Ga, kamu gak mau pulang ke rumah?" tanya Desi setelah makanan datang. "Belum bisa Ma," sahut Aga lirih. "Tapi kasihan Cika, dia kangen banget sama kamu." Aga juga kangen sama Cika, tapi Aga belum bisa pulang sekarang. "Kan Mama tahu sendiri alasannya." Raut wajah Desi berubah sendu. "Iya Mama tahu, tapi apa nggak sebaiknya kamu temuin Cika?" Aga tahu sifat Cika seperti apa Ma. Aga yakin Cika nggak bakal biarin Aga kembali ke rumah Pak Bagas. Desi mengembuskan nafas panjang. Kenapa susah sekali jalan yang Aga pilih? Tapi mau bagaimana lagi, itu semua pilihan Aga. Ia sebagai orang tua tidak bisa memaksa apa yang bukan keinginan sang anak. "Mama harap pilihan kamu itu nggak menyakiti hati adikmu. Aga pasti temuin Cika Ma, tapi nggak secara langsung, Aga akan jelasin ke Cika pelan-pelan," sahutnya. Desi mengambil paperback lalu menyerahkannya ke Aga. "Ini Mama beliin HP buat kamu, di situ sudah Mama kasih nomor Cika, Mama sama Papa. Kalau kamu butuh bantuan bilang sama Mama ya nak." "Makasih Ma." Aga menerima ponsel baru itu. "Jangan lupa hubungi adikmu, walaupun kamu belum mau temuin dia langsung."
Aga hanya mengangguk mengiyakan permintaan mamanya. Kasihan lo adikmu, dia kemarin jenguk kamu di penjara, tapi ternyata kamu udah keluar. Dia pikir kamu udah ada di rumah, dicariin sama Cika ke kamar, kelihatan banget senengnya. Tapi ternyata kamu nggak pulang ke rumah, ungkap Desi. Iya, nanti Aga minta maaf ke Cika. Terus udah sampai mana rencanamu itu? Tanya Desi penasaran. Aga menggaruk belakang kepalanya sambil mengulum senyum. Hayo, udah sampai mana? Goda Desi. Ada deh mah, sahut Aga. Ih, main rahasia-rahasiaan sama mama. Apa mau mama bantu biar lebih cepat? Desi mulai menawarkan diri. Nggak usah, Aga bisa sendiri, tolak Aga dengan halus. Tapi lama, kalau mama yang urus, bisa langsung satset. Mama tunggu aja kabar baiknya. Vio tampak mengedarkan matanya mencari-cari keberadaan Aga. Hari ini Vio belum melihat batang hidungnya dari tadi. Tumben tuh napi nggak kelihatan, gumam Vio tampak jenuh. Karena Aga tidak ada, makanya Bagas harus menyiapkan pesanan bakmi dan menjaga kasir sekaligus. Percuma, keberadaan Vio di kedai tidak menolongnya. Anaknya itu justru duduk-duduk santai sambil memainkan ponselnya. Yah, Aga mana? Vio akhirnya bertanya langsung ke ayahnya mengenai keberadaan pria itu. Pergi, ada urusan kayaknya, sahut Bagas. Udah dikasih tempat tinggal gratis, malah ngilang. Nggak tahu terima kasih banget sih jadi orang, sumut Vio. Halah, bilang aja kamu kangen kan sama Aga, goda Bagas sambil tersenyum jahil. Idih, amit-amit, siapa yang kangen sama dia? Orang Vio cuma nanya doang. Emangnya kalau nanya musti kangen dulu? Sahut Vio sewot. Ia tidak mau ayahnya salah paham. Dia bertanya keberadaan Aga bukan karena kangen, tapi ia murni bertanya saja. Pucuk dicinta ulam pun tiba, Noh. Orang yang kamu kangenin pulang, ujar Bagas saat melihat Aga baru turun dari motor ojek online. Vio menoleh ke arah Aga dengan cepat untuk memastikan kalau ucapan ayahnya benar. Bukan tipuan semata. Namun, sedetik kemudian ia palingkan wajahnya pura-pura sibuk dengan ponselnya. Ga, dari mana? Ada yang nyariin kamu tuh, kayaknya kangen, ujar Bagas sambil melirik ke arah Vio yang sedang pura-pura tidak peduli. Meski di dalam hati Vio sedang misuh-misuh tidak setuju dengan perkataan ayahnya barusan. Meski tidak melihat lirikan mata Bagas tertuju ke arahnya, tapi Vio yakin kalau ayahnya memang sedang menyindirnya. Senyum Aga pun terbit saat mengikuti arah pandangan Bagas. Aku ada urusan sama seseorang, ujar Aga dengan suara sedikit dibesarkan agar Vio mendengarnya. Oh, ada urusan sama seseorang. Besok-besok, kalau mau pergi setor muka dulu ya Ga, biar nggak dicariin. Kasihan yang nyariin belum lihat muka kamu dari tadi pagi, sahut Bagas masih melirik ke arah Vio. Sementara Vio sudah kesal bukan main. Kakinya bahkan dihentak-hentakkan di bawah meja. Iya, maaf. Aga akhirnya pergi ke belakang dan bersiap-siap menggantikan tugas membuat bakmi agar Bagas bisa duduk santai di meja kasir. Widih, HP baru nih, ujar Fatah. Iya, sahut Aga singkat. Mana HP-nya mahal lagi, gaji lo berapa? Baru kerja di sini sebulan aja udah bisa beli HP mahal begini, sedangkan gue udah kerja di sini 3 tahun, tapi HP somplak begini belum bisa ganti yang baru, ungkap Fatah. Vio memasang telinganya lebar-lebar. Bos, sebenarnya gaji Aga berapa? Kenapa baru kerja bisa langsung beli HP mahal? Protes Fatah. Gaji Aga sama kayak kamu, sahut Bagas. Terus kok dia bisa beli HP baru? Duit dari mana?
Fatah tampak penasaran. Gue dikasih sama orang, sahut Aga santai. Baik bener orangnya, bisa mintain HP kayak lo satu lagi buat gue, bisa? Pinta Fatah. Sorry, sahut Aga. Cek, pelit lo, jangan-jangan lo nemukan. Ngaku aja lo. Tuduh Fatah iri melihat HP baru Aga. Mendengar percakapan ketiganya, Vio akhirnya penasaran HP apa yang Aga pakai. Ternyata HP Aga sama seperti HP miliknya. HP keluaran terbaru yang harganya sangat mahal. Kalau memang benar ada orang baik yang memberikan HP itu secara cuma-cuma, kenapa tidak memberi Aga uang saja, agar pria itu bisa ngekos atau ngontrak supaya tidak tinggal secara gratis di kedainya? Seperti perkataan Fatah, Vio pun curiga kalau Aga berbohong. Sepertinya HP baru itu tidak diberikan secara cuma-cuma, melainkan diambil paksa oleh Aga. Apalagi pria itu mantan napi. Pasti dia dengan mudah merampok atau mencuri HP itu dari seseorang. Vio mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia jelas lebih percaya opininya dibandingkan fakta. Lo nyolong di mana? Tanya Vio saat Aga membersihkan meja di sebelah Vio. Dikasih orang, sahut Aga lembut. Ngerampok iya, atau hasil jambret? Mulut Vio benar-benar gatal dan akhirnya mengutarakan pemikirannya di depan orangnya langsung. Hebat, nyari mati dia. Aga tersenyum miring. Pria itu melirik Bagas yang tengah sibuk menghitung uang, sementara karyawan lain sedang mencuci mangkok di belakang. Aga meletakkan lap lalu beralih ke hadapan Vio. Pria itu menundukkan badan, kedua tangannya bertumpu pada meja agar bisa beradu pandang dengan mata Vio. Kalau aku ngerampok emangnya kenapa? Tanya Aga dengan suara rendah. Gadis itu tampak tercekat, mulutnya bahkan tidak bisa teriak sedikit pun. Bola matanya melirik ke kiri dan ke kanan. Tidak ada pelanggan yang datang. Bahkan ayahnya yang ada tak jauh darinya tampak sibuk sendiri. Begitu kuat aura yang Aga pancarkan hingga membuat Vio tak berkutik. Pacarku ini pasti khawatir. Tangan Aga menyentuh rambut yang ada di sekitar telinga Vio dengan lembut, membuat mata gadis itu melotot lebar. Berani sekali pria itu menyentuhnya, pikir Vio. Tak hanya itu, Aga bahkan berani mendekat hingga bibirnya berada tepat di samping telinganya. Jangan khawatir sayang, aku udah profesional, bisik Aga hingga membuat jantung Vio hampir lepas dari tempatnya. Entah karena efek ucapan Aga atau efek jarak yang terlalu dekat di antara mereka saat ini. Saking dekatnya sampai-sampai Vio bisa mencium aroma tubuh Aga yang wangi. Wajah Vio pun seketika memerah. Aga akhirnya menjauhkan diri sambil tersenyum dan mengedipkan sebelah matanya sebelum pergi ke dapur meninggalkan Vio yang syok berat. Yang, aku harus jemput mama di tempat arisan. Kamu nggak apa-apa ya aku tinggal lagi, protes Vio dengan nada merajuk. Ya gimana lagi, mamaku minta jemput. Kamu ngertiin aku ya, ujar Kenzo dengan suara lembut. Masa setiap kita jalan, aku ditinggal terus sih Yang? Sebenarnya aku juga nggak mau ninggalin kamu, tapi mau gimana lagi, mamaku minta jemput, ujar Kenzo mencoba meyakinkan Vio, sang kekasih. Aku ikut, ujar Vio. Hah, ikut? Ngapain ikut? Aku cuma jemput mama doang masa kamu ikut, ujar Kenzo tampak panik. Ya sekalian ketemu sama mama kamu, perasaan kamu belum pernah kenalin aku ke orang tua kamu. Ini bukan waktu yang tepat sayang. Terus waktu yang tepatnya kapan? Kamu sabar ya, pasti aku kenalin kok ke mama. Ini pakai dulu kartu aku buat kamu belanja. Kenzo mengeluarkan kartu kreditnya dan menyerahkannya ke Vio. Udah dulu ya, aku telat nih jemput mama.
Kenzo buru-buru kabur meninggalkan Fio sendirian. Gadis itu menghentakkan kakinya lantaran sangat kesal. Namun tanpa sadar kaki Fio mengikuti kemana Kenzo pergi. Bahkan sampai ke tempat parkir. Melihat mobil yang dikendarai Kenzo pergi, Fio tampak hampir putus asa sampai pada akhirnya sebuah mobil yang sangat ia kenal berhenti tepat di sampingnya. "Ayo masuk," perintah Aga saat kaca jendela diturunkan. Tanpa pikir panjang, Fio langsung masuk ke dalam mobil. Tanpa diperintah Aga sudah lebih dulu menginjak pedal gas lalu mengejar mobil Kenzo. Mobil Kenzo berhenti di mal yang cukup jauh dari tempat Fio ditinggalkan. Pria itu berjalan terburu-buru ke arah restoran. Namun bukan menemui mamanya seperti ucapannya tadi, melainkan menemui seorang gadis. Keduanya tampak mesra. Fio menggeram sambil mengepalkan tangannya. Ia tidak bisa tinggal diam melihat pacarnya berselingkuh dengan gadis lain. Aga juga tampak tidak berniat mencegah Fio. Pria itu malah melipat kedua tangan menonton dari kejauhan. "Brengsek," pekik Fio. Beruntung tidak banyak pengunjung di restoran itu. Kenzo terkejut melihat keberadaan Fio yang tiba-tiba. "Dia siapa sayang?" tanya gadis berambut pendek itu. Lidah Kenzo mendadak keluh. Ia hanya bisa meneguk salivanya dengan susah payah. Ia belum menyiapkan alasan yang tepat saat ini lantaran kehadiran Fio tidak ia sangka-sangka sebelumnya. "Kenapa lo selingkuhin aku? Aku kurang apa sih, Ken?" jerit Fio saking kesalnya. Tangannya sampai refleks memukul tubuh Kenzo. "Kok diem?" ujar Fio sambil mendelik. "Dasar pelakor, cewek murahan." Mata Fio beralih ke gadis di samping Kenzo. Fio hendak menjambak rambutnya namun tangannya langsung dicekal oleh Kenzo. "JJ bukan pelakor, justru lo yang pelakornya." "Maksud kamu apa?" tanya Fio melebarkan matanya. "Maksud kamu apa sayang?" tanya JJ dengan nada yang tak semenggebu-gebu seperti Fio. Memang gadis itu sedikit lemot dan lugu. "Aku bisa jelasin semuanya, sayang." Sayangnya Kenzo berkata seperti itu kepada gadis berambut pendek itu bukan kepada Fio. "Aku khilaf pacaran sama dia yang, soalnya dia godain aku terus." "Aku khilaf, aku minta maaf, aku janji nggak akan selingkuh lagi." Kenzo bahkan sampai berlutut di hadapan JJ. "Kamu kok tega sih sama aku, Ken?" JJ mengusap air matanya yang menetes deras. "Bangun lo." Fio menarik kerah leher bagian belakang Kenzo dengan kuat. "Maksud lo apa?" "Hah? Gue yang selingkuhan?" Emosi Fio sudah memuncak. "Iya, JJ ini pacar gue, dan lo yang jadi selingkuhan gue, jadi jangan pernah sebut JJ pelakor." "Brengsek." Plak. Tanpa ragu sedikit pun Fio melayangkan sebuah tamparan di pipi Kenzo dengan sekuat tenaga hingga tangannya kebas. Fio pun pergi meninggalkan Kenzo dan gadis itu. Namun baru beberapa langkah Fio berbalik. "Hei anak mami!" teriaknya sampai Kenzo dan JJ menoleh. Fio memperlihatkan kartu kredit yang diberikan Kenzo tadi sebelum meninggalkannya. "Gue nggak butuh ini, nih ambil," ujar Fio. Hanya saja ternyata gadis itu malah melemparkan kartu kredit itu ke lantai bawah dari lantai 3 mal. Seketika Kenzo panik lantaran tak menyangka kalau Fio akan melakukan hal tersebut. Setelah melempar kartu kredit itu, Fio melenggang pergi dengan santainya. Diikuti oleh Aga. Fio tersenyum miring. Memangnya hanya Kenzo saja yang boleh jahat padanya. Ia juga bisa berbuat jahat untuk membalasnya. Kenzo berlari lalu melongokkan kepalanya ke tepi pembatas kaca. Melihat keberadaan kartu kreditnya di lantai bawah mal. Namun sayangnya tidak terlihat apapun dari sana. Entah di mana kartu kreditnya.
Kenzo seketika emosi. Ia berjalan cepat menghampiri Vio lalu mencekal tangannya. Cari kartu kredit gue sampai dapat, paksa Kenzo lalu pria itu hendak menyeret Vio ke lantai 1. Tapi secara tiba-tiba tangan Kenzo pun dicekal dengan kuat oleh seseorang. Lepasin tangan lo dari tangan Vio, seru Aga dengan nada dingin. Tangan lo yang harusnya lepas, gue ada urusan sama Vio, bukan sama lo. Mata Kenzo melotot ke arah Aga. Sekarang udah jadi urusan gue, ujar Aga dengan tenang namun dingin. Emang lo siapa? Gue, bodyguard gue. Potong Vio ikut melotot ke arah Kenzo. Emang kenapa? Kenzo berdeci. Anak tukang bakmi aja belagu pakai nyewa bodyguard segala, ujar Kenzo merendahkan Vio. Emang gue belagu, lo baru tahu, jawab Vio dengan nada menyebalkan. Kembaliin semua barang-barang yang pernah gue beliin buat lo. Oke, gue bakal kembaliin semua barang yang pernah lo beliin buat gue, tapi sebagai gantinya lo juga kembaliin barang yang gue kasih ke Elo, gimana? Oke, sahut Kenzo. Pekik Kenzo sampai tangannya terlepas dari tangan Vio akibat ulah Aga. Aga menggandeng tangan Vio dengan lembut, lalu membawanya pergi. Kenzo brengsek, umpat Vio setelah di dalam mobil untuk menyalurkan kekesalannya. Sialan, cowok pelit. Barang udah dikasih pakai minta dikembaliin segala, kalau mau putus tinggal putus aja, ngapain minta dikembaliin semuanya sih, ungkap Vio begitu kesal. Tadinya agak pikir Vio kesal karena jadi selingkuhan Kenzo, tapi sepertinya ia salah. Vio kesal saat tahu barang-barang yang pernah diberikan oleh Kenzo harus dikembalikan. Kembaliin aja, nanti aku ganti, ujar Aga santai. Lo mana mampu, semuanya barang-barang mahal. Iya nanti aku usahain, ujar Aga sambil tersenyum lembut. Lo kerja seumur hidup di kedai ayah juga nggak akan sanggup beliin semua barang-barang yang Kenzo kasih ke gue. Aga justru tersenyum. Aku rela kerja di kedai ayah kamu seumur hidup. Vio menoleh dengan cepat ke arah Aga yang sedang menyetir. Justru gue yang gak rela lo numpang seumur hidup di kedai ayah, ujar Vio tajam. Bukannya marah, Aga malah terkekeh senang. Wah, gak waras lo ya. Ngomong-ngomong ini mobil gue, kok lo pake? Disuruh Pak De Bagas, buat jemput kamu biar gak kepanasan. Tapi gue belum nelpon ayah buat jemput. Mata Vio memicing curiga. Pak De Bagas udah tahu kamu bakalan ditinggal lagi sama Kenzo, jadi Pak De suruh aku jemput kamu, jawab Aga dengan santainya. Ayah kok tahu? Apa jangan-jangan ayah bisa ngeramal ya? Gumam Vio. Meski lirih tapi ucapan Vio terdengar oleh Aga hingga membuat pria itu kembali terkekeh. Tangan kirinya terjulur lalu mengusap-usap puncak kepala Vio dengan gemas hingga membuat gadis itu tersentak kaget. Jantung Vio bergetar karena perlakuan Aga padanya. Dengan cepat Vio menghempaskan tangan Aga yang masih bertengger nyaman di puncak kepalanya. Apa-apaan sih lo? Rambut gue jadi berantakan tahu. Vio berkata dengan nada judes tapi wajahnya memerah. Tak ingin ketahuan oleh Aga, gadis itu menundukkan kepala sambil memainkan ponselnya. Bersambung.